Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Sekar Pangesti dengan NPM 2010 631050104 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Menurut KBBI tahun 2007, halaman 999 menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha pembangunan, proyek, dan sebagainya. Menurut Depdiknas tahun 2000 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan kepengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan adalah rangkaian aktivitas dalam mengatur keuangan untuk sarana dan prasarana dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pada suatu lembaga pendidikan. Dan yang keempat yaitu meminimalisasi penyalahgunaan anggaran suatu lembaga pendidikan. Adapun prinsip pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48. Yang pertama ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga efektivitas, dan yang keempat efisiensi. Selain ada tujuan dan prinsip, ada juga tugas dari pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu pengelolaan untuk perencanaan perkiraan, yang kedua pengelolaan memusatkan perhatian, ada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga yaitu pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, penggunaan keuangan dan mencari sumber dana. Selanjutnya, sumber keuangan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama berasal dari pemerintah, kedua dari orang tua siswa, ketiga dari masyarakat, keempat dari alumni, kelima dari peserta kegiatan, dan yang keenam dari kegiatan wirausaha sekolah. Adapun proses pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua pengawasan dan evaluasi anggaran, yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah, keempat yaitu strategi mencari sumber dana, yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS ini meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, penganggaran untuk materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi sarana dan prasarana sekolah, dan pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Dalam pengimplementasian pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan, saya melakukan observasi di SMA Yupenteksel Tangerang. Berikut profil dari SMA Yupenteksel Tangerang. Dengan NPSN 20606856, status sekolah swasta, akreditasi A, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Nomor 1 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dengan nomor telepon 0215531725. Dengan Kepala Sekolah Insinyur Haji Nardi MSI. Dalam observasi ini, saya melakukan wawancara bersama Ibu Risa Puspayani SE selaku Bendahara SMA Yupenteksel Tangerang dan Bapak Dr. Randus Ahmad Lamada Sodik selaku staf sarana prasarana SMA Yupenteksel Tangerang. Adapun hasil observasi saya,
yaitu kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Yupentekso Tangerang, di mana dalam pengelolaan keuangannya atau sumber dana yang dihasilkan merupakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS berasal dari negara. Selain itu, sumber dana lain dihasilkan dari bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA yang berasal dari provinsi. Kemudian juga sumber dana dari orang tua siswa seperti uang bangunan dan SPP. Di antara dana BOS dan dana BOSDA untuk memfasilitasi sarana dan prasarana di SMA Yupentekso Tangerang tidak boleh dipergunakan secara bersamaan, atau harus pilih salah satu di antara keduanya. Misalkan, dana BOS dengan uang bangunan dari orang tua siswa atau dana BOSDA dengan uang bangunan dari orang tua siswa. Proses perencanaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan di SMA Yupentekso Tangerang sendiri, yaitu dengan menampung usulan-usulan dari para masyarakat sekolah terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah yang kemudian akan diajukan oleh pengelolaan keuangan, sehingga proses perencanaan terlaksana secara transparansi dan menyeluruh. SMA Yupentekso Tangerang mengacu pada kebijakan-kebijakan umum dari pemerintah. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan, hal yang pertama harus dilakukan adalah penyusunan. Kemudian, pengecekan antara sarana dan prasarana yang masih layak atau sudah tidak layak. Tidak sampai di situ, kemudian penyusunan daftar kebutuhan lebih diprioritaskan yang kemudian dibuatkan alokasi anggaran atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. RAPBS ini disusun dalam waktu jangka 1 tahun sekali. Setelah semuanya terrealisasikan, maka dilakukanlah pemeliharaan agar sarana dan prasarana yang sudah disediakan terawat dengan baik. Berikut sarana dan prasarana SMA Yupentekso Tangerang. Yang pertama ada pintu masuk, wastafel, dan parkiran. Kemudian ada ruang tata usaha, ruang guru, dan ruang piket. Kemudian ada ruang UKS, masjid, dan kantin. Kemudian ada aula dan lapangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video mengenai SMA Yupentekso Tangerang. SMA Yupentek 1 Tangerang menjadi salah satu pilihan bagi siswa, orang tua siswa yang ingin memperoleh pendidikan yang lebih baik. SMA Yupentek 1 berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas penunjang pendidikan yang memadai dan memiliki beberapa kelebihan dari sekolah lain yang setingkat. Salah satunya adalah Aula Vidyaloka yang biasa digunakan untuk acara-acara besar, sosialisasi siswa, dan juga screening film. Dalam mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, SMA Yupentek 1 memiliki tenaga pendidik yang linier dan berkompeten di bidangnya. SMA Yupentek 1 Tangerang visinya adalah menjadi SMA pilihan utama yang unggul dalam iptek, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Adapun misinya adalah menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, kemudian berjiwa nasionalisme. Sejak kelas 10 anak-anak sudah dites TOEFL dan tes IQ untuk memantau bakat dan minat anak yang akan dikembangkan sampai nanti ke perguruan tinggi. Yang kedua, kita melaksanakan pembelajaran secara moving class seperti di perguruan tinggi. Dan yang ketiga
anak-anak diberi tambahan berupa klinik mata pelajaran untuk menambah mata pelajaran bagi mereka yang merasa kekurangan. SMA Yupentek 1 memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kreativitas dan pembentukan karakter siswa yang terdiri dari 23 ekstrakurikuler, di antaranya basket, pencinta alam, fotografi, tari saman, band, radio sekolah, dan masih banyak lagi. Everything you do now is for your future. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan, khususnya di SMA Yupentek Tanggerang. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Eskara Pangesti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.